إلهي لست للفردوس أهلا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bismillah, mari kita lanjutkan ngaji filsafat kita untuk sesi bulan ini, ideologi alternatif. Malam ini kita nyampe di Indonesia, Marhainisme. Setelah minggu lalu ketemu Al-Mawardi, hari ini kita ketemu Soekarno. Minggu depan sudah ganti bulan. Ya, jadi biar nggak bosen kita ganti sesi lagi, ganti tema. Yang terbayang di kepala saya minggu depan kita akan ngomong tokoh-tokoh martir. Martir itu kalau bahasa Indonesia ini syahid, syuhada. Yang muncul di kepala saya 4 orang. Tidak tahu nanti realnya siapa saja, tapi sementara yang ada, yang pertama jelas mbahnya filosof Sokrates. Yang kedua mbahnya tasawuf falsafi Abu Mansur Al-Hallaj. Yang ketiga ke Indonesia kita akan ketemu Syekh Siti Jenar. Dan yang keempat saya masih ragu-ragu, tapi yang muncul orang kontemporer, ya golongannya termasuk martir juga, yaitu Ismail Faruqi. 4 orang martir, semoga bisa kita temui bulan depan setelah sesi politik selesai. Setelah itu Ramadan, kita istirahat dulu, ambil nafas. Ya, tidak harus kemurungsung, pelan-pelan. Oke, bismillah. Ya, pengetahuan dikumpulkan dikit demi sedikit, tidak harus diapalkan, dipahami, syukur-syukur ada buahnya. Buahnya ilmu itu ya antara lain tulisan. Tapi yang lebih penting dari itu adalah kemanfaatan individual dan sosial. Tapi nomor 1 ya individual dulu. Bereskan dulu dirimu secara individu. Syukur-syukur nanti bisa nyumbang orang lain dan masyarakat dan lingkungan sekelilingmu. Nah, jadi biar tiap minggu ngaji ini gak cuma dapat apalan dan wownya pikiran-pikiran tokoh besar, tapi dari satu sesi kayak gini kalian ambil satu aja hikmah untuk hidupmu sendiri, jadi pedoman. Tidak harus diposting di WA atau di Facebook, tapi ada manfaatnya. Itu bagi saya lebih manfaat. Kita bareng-bareng. Saya juga nyari. Tidak harus kalian. Kadang-kadang jangan salah, di depan kayak gini mungkin lebih banyak improve-nya daripada asli teorinya. Tapi dikit-dikit kan kita dapat hikmah. Kadang-kadang saya ngomong kayak gini setengah-setengah ngantuk, wong capek dari pagi. Keluarnya apa juga kadang tidak kontrol. Tapi dari yang tidak kontrol itu kadang-kadang keluar sesuatu. Oh iya ya, pikiran ini ternyata bisa ditafsirkan gitu loh. Itu enaknya yang ngomong. Kalian lebih enak lagi tinggal duduk sama dengerin. Tidak pakai mikir, tinggal dipilih, difilter yang menurut kalian bermanfaat. Termasuk dari tokoh kita malam hari ini. Tokoh besar, tidak cuma di Indonesia. Masih ditunggu sebentar.
Oke. Ada yang belum pernah naik pesawat? Banyak. Kamu kumpulin aja ke Garuda, ke Lion, tiap hari diganggu kok nggak dikasih bonus. Sekali-sekali minta bonus, saya tiap hari terganggu pesawat. Oke. Eh, ya, jadi tokoh kita malam hari ini tokoh besar yang diakui tidak hanya di Indonesia, tapi juga di dunia internasional. Sayangnya Soekarno ini tidak asli Indonesia. Karena Indonesia lahir tahun 45, Soekarno lahir tahun 1902. Loh iya kan? Loh ya, asli Indonesia itu kan lahir ketika Indonesia ada. Wong dia lahirnya jauh sebelum kemerdekaan. Jadi kan dia tidak asli Indonesia. Jangan salah loh, kalau kalian jeli lihat sejarah, menteri-menteri di Indonesia itu yang asli Indonesia yang pertama itu Akbar Tanjung. Yang tahun kelahirannya bulan setelah kemerdekaan, saya lupa bulan November. Sebelum itu kita tidak pernah punya menteri yang asli Indonesia. Semuanya kelahirannya sebelum 17 Agustus 45. Jadi ya Indonesia memang bukan negara yang relatif tua, tapi relatif muda. Meskipun ya sebagai bangsa kita sudah cukup tua. Bahkan ada yang bilang cikal bakal manusia beradab itu dulu pusatnya ada di Indonesia sebelum diobrak-abrik oleh bencana alam. Nanti dibaca tesis-tesis baru yang bilang bahwa Indonesia itu Atlantis lah, Indonesia itu pusat peradaban. Ada yang bilang dulu Nabi Adam itu turunnya di sini. Mungkin itu sehingga ada Adam R itu. Terus ya, ada juga yang bilang Nabi Nuh itu terdamparnya di sini. Ada yang bilang Nabi Sulaiman itu dulu ya pusatnya di sini. Dan seterusnya, yus monggo lah. Kalau tertarik diteliti. Kalau nggak tertarik ya nggak apa-apa. Tapi malam ini tokoh kita bukan tokoh rekaan, bukan tokoh tafsir, tapi tokoh real. Soekarno. Saya tidak tahu pengetahuan teman-teman tentang orang ini seperti apa. Kisah-kisah tentang beliau banyak, baik yang konotasinya positif, atau mungkin beberapa orang punya kisah yang konotasinya negatif. Konotasi loh ya, kalau konotasi itu berarti tafsir. Tapi yang jelas sumbangan beliau banyak dan luar biasa untuk Indonesia, dengan segala kelemahan dan kelebihannya. Kelahirannya tanggal 6 bulan Juni 66. Soekarno sendiri bilang tanggal lahir saya gampang diingat, 6 bulan 6. Ada yang bilang sebenarnya dia lahir 1902. Ada yang bilang dia lahir 1901. Ya masing-masing punya argumen. Bapaknya Jawa, ibunya Bali. Bapaknya Islam, ibunya Hindu. Jadi bapaknya ini kejawen, Islamnya Islam Jawa. Sukemi Sastro Diharjo. Makanya anaknya dinamakan Kusno Sastro Diharjo. Jadi nama aslinya Kusno. Tapi kok sampai umur 11 tahun Kusno ini sakit-sakitan terus. Orang Jawa kan kalau anaknya sakit-sakitan dianggap nggak kuat bawa nama. Akhirnya diganti Soekarno. Kalian juga begitu, kalau merasa kok hidupnya susah terus sopo ngerti kamu salah jeneng. Kabotan jeneng kalau orang Jawa. Ya sopo ngerti lah kamu sejak dulu kok jomblo, nah untuk pacar-pacar, jangan-jangan namanya salah, ganti wae. Oke, mungkin namanya terlalu lugu, jadi kalau kenalan nggak menarik perhatian orang, bikin nama yang agak keren dikit. Oke, namanya kemudian diganti Soekarno.
tulisannya SOE. Cuma nanti Soekarno tidak suka dengan tulisan SOE itu, yang Soekarno itu, karena dianggap ejaan Belanda. Dia sendiri lebih suka ditulis biasa aja, Soekarno, bukan Soekarno. Meskipun nanti di naskah proklamasi Soekarno, karena itu tuntutan zaman itu, masih tidak konsentrasi urusan nama. Dapat nama Ahmad waktu naik haji. Nah, orang Jawa kan biasa waktu naik haji. Dan juga untuk memudahkan di imigrasi, karena orang luar negeri itu susah kalau ada nama cuma sak kata. Di Indonesia kan banyak nama yang hanya satu kata. Kalau di luar itu bayangannya nama itu minimal dua. Satu nama asli, dua yang belakang nama keluarga. Atau sebaliknya, yang depan nama keluarga, yang belakang nama asli. Cuma di Indonesia tradisi semacam itu tidak ada. Mungkin di antara kalian di sini ada loh yang namanya cuma satu kata. Bahkan di Indonesia ada yang hanya satu huruf. Wah, di TV kan banyak itu. Nama cuma satu huruf. Jadi itu yang kemudian ditambahi meskipun secara tidak formal dengan Ahmad. Namanya Ahmad Soekarno. Yang saya tahu di media ada orang yang namanya M. Jadi nama anaknya memang M. Kemarin ada bayi kembar 5, nama anaknya dinamai vokal A, I, U, E, O. Loh, ini tidak bohong, memang ada ceritanya. Jadi punya anak kembar 5 ya capek-capek nyari nama satu aja kan susah biasanya. Tanya-tanya kiai kesuwen. Pokoknya biar gampang anaknya dikasih nama A, I, U, E, O. Biar lebih mudah kodenya. Kan kayak Maggie Z itu kan, Maggie Z. Berarti kakaknya, saudaranya 28, dia paling kecil. Yang paling besar Maggie A, Maggie B, Maggie C, sampai terakhir Maggie Z. Oke, kita lanjutkan. Soekarno waktu kecil ikut ayahnya di Tulungagung, Jawa Timur. Ikut kakeknya di Tulungagung, terus ikut ayahnya pindah ke Mojokerto. Dari Mojokerto terus dia lulus sekolah, dititipkan di temennya ayahnya, namanya Haji Umar Said Cokro Aminoto. Disitulah dia mulai meletik, mulai kenal tokoh-tokoh pergerakan zaman itu, Sarekat Islam, kenal Agus Salim dan kawan-kawan, kenal tokoh-tokoh cikal bakal pergerakan Indonesia di situ, termasuk tokoh PKI, termasuk tokoh Islam. Itu gurunya tokoh zaman itu adalah Cokro Aminoto. Kapan-kapan kita bahas orang ini karena Cokro Aminoto punya ide yang agak original tentang sosialisme Islam. Oke, dari Surabaya nanti dia terus kuliah di ITB. Makanya terus dia kos di Bandung. Setelah di ITB inilah dia mulai aktif ikut organisasi politik. Kalau di Surabaya dia sudah ikut Young Java. Di Bandung dia mulai merintis ikut organisasi yang nanti melahirkan PNI, Partai Nasional Indonesia. Kemudian gara-gara PNI inilah nanti dia dipenjara. Dipindah-pindah, termasuk di Bandung ada penjara Sukamiskin. Nah, dari situ waktu sidang Soekarno bikin pidato yang luar biasa yang judulnya untuk pledoinya Indonesia menggugat. Setelah itu dia dipenjara, dibebaskan, dipenjara lagi, dibuang ke Flores. Kemudian dipindah ke Bengkulu. Sampai tahun 42 kemudian ketika Jepang masuk dia dibebaskan. Jadi lama di penjara. Baru setelah itu dia ikut pergerakan-pergerakan termasuk beberapa lembaga yang dibentuk oleh Jepang untuk persiapan kemerdekaan. Termasuk BPUPKI dan PPKI.
Dan kalian nggak perlu tak ceritain, mesti sudah ngerti sampai puncaknya 17 Agustus 45. Di situ dia jadi presiden. 3 bulan kemudian 10 November geger di Surabaya. Terus banyak kasus sampai kemudian ibu kota pindah ke Jogja, semacam-macam kalian pasti sudah ngerti yang gitu-gitu. Sampai tahun 65 dia geger-gegeran gara-gara konflik dengan Partai Komunis di Indonesia. Dan ceritanya sudah kalian lihat di film-film, nggak perlu saya detailkan. Soekarno dikenal luar biasa, tidak hanya di dunia politik. Sebagai manusia dia juga luar biasa. Menikah sampai 9 kali. Anaknya 10. Menikah 9, anaknya 10. Itu berarti sulungnya lebih dari 1. Terus apalagi ya, istrinya 10 itu waktu dia di Surabaya, anaknya Cokro Aminoto ditaksir dinikahi. Waktu kos di Bandung, ibu kosnya ditaksir. Ya, lo kan terus dinikahi juga. Terus pokoknya dia terkenal karena memang wajahnya agak ganteng, orangnya juga ngomongnya enak dan pinter. Sudah ganteng, pinter, modalnya besar, uangnya banyak, mesti banyak yang suka. Kebalikannya kalian. Oke. Lu layo kan, kamu kan kebalikannya, sudah tidak ganteng, tidak pinter, tidak suke. Oke, ngerokok lagi. Terus jadi itu selama dia jadi presiden banyak sekali dia dicoba untuk dibunuh. Ya biasa, orang besar itu kan memang banyak yang tidak suka, banyak yang ngincer, banyak yang tabrakan kepentingan. Kalau catatan pengawalnya dan banyak diakui orang, ya sekitar 7 kali dia coba dibunuh. Tapi katanya Megawati yang anaknya ya bisa sampai 23 kali percobaan pembunuhan untuk Soekarno. Meskipun nanti kemudian ya dia kalah oleh penyakit. Jadi sebelum PKI memberontak bulan Oktober itu, sejak Agustus Soekarno ini sudah mulai sakit. Ginjalnya agak tidak beres. Dan itu sakit ini berlanjut sampai 5 tahun dan akhirnya beliau meninggal tahun 70. Jadi 5 tahun. Jadi memang sejak awal sudah sakit. Berarti umurnya lahir tahun 1901, meninggal tahun 70, sekitar 69. Kalau 62 berarti sekitar 68. Jadi itu Soekarno. Yang saya ingat, Soekarno ini selain pernah diancam pembunuhan, dia juga pernah dijebak dengan video porno. Jadi ada, saya lupa namanya, agen CIA itu yang belakangan dia bongkar rahasia bahwa CIA itu pernah bikin video porno dengan aktor yang mirip Soekarno. Kemudian dicarikan lawan main yang artis juga mirip, agen dari Rusia. Terus disuruh main film porno. Rencananya film ini mau disebarkan untuk menjatuhkan Soekarno, tapi tidak jadi. Dan dibongkar kemudian. Di antara alasan nggak jadi ya sebenarnya macam-macam. Tapi alasan yang menurut saya menarik adalah Soekarno ini orang Jawa. Dan bagi orang Jawa itu dia kayak raja. Dan raja itu di Jawa semakin banyak perempuannya, dia semakin disegani oleh rakyatnya. Jadi semakin tinggi statusnya. Jadi kalau semakin kita tunjukkan bagaimana petualangan dia dengan perempuan, semakin rakyatnya bangga. Rojoku ternyata lelaki sejati. Jadi khawatir akhirnya nggak jadi disebarkan film itu. Tapi ini memang sudah dibikin. Loh, kalau di Jawa kan gitu, raja kok nggak punya selir malah diketawain. Harus banyak istrinya. Jadi kalau dia nikah bolak-balik itu ya nggak apa-apa. Itu bukti bahwa dia memang raja sejati. Oke, dan itu antara lain.
ancamannya. Ya meskipun ancaman-ancaman yang lain banyak. Malam ini kita nggak akan sibuk dengan perjuangannya Soekarno, kisah-kisah revolusionernya. Kita akan menjelajahi konsepnya yang lumayan genuine, Marhainisme. Jadi Marhainisme ini dasar kehidupan kita sebagai bangsa Indonesia hari ini. Kalian kan ngerti Marhainisme itu hanya pada ujungnya, yaitu Pancasila. Tapi sebelum ada Pancasila, sebelum lahir dasar negara termasuk Undang-Undang Dasar 45, di balik itu ada ideologi yang dibangun pelan-pelan oleh Soekarno, namanya Marhainisme. Meskipun banyak orang awalnya mengkritik mungkin sampai hari ini, tapi diakui atau tidak, hari ini orang Indonesia sepakat menggunakan Pancasila. Dan Pancasila itu awal konseptornya ya Soekarno. Dan Soekarno itu punya visi, punya ideologi namanya Marhainisme. Jadi harusnya kalian orang-orang Indonesia ngerti apa itu Marhainisme. Biar lebih mudah untuk memahami kemana sih sebenarnya Pancasila itu mau bergerak. Ya, pelan-pelan. Jadi hari ini kita belajar Soekarno Muda. Karena Soekarno itu ada Soekarno Muda, Soekarno Tua. Soekarno Muda itu pemikir, Soekarno Tua itu politikus. Meskipun nanti di beberapa konsep dia terjebak oleh idealismenya sendiri, sehingga beberapa kali dia blunder secara politik. Yang jelas ngomong Soekarno, jangan lupa 4 karakter pemikirannya Soekarno yang sangat kuat. Yang pertama, kesatuan. Jadi Soekarno ini sangat mendewakan bahwa kita harus bersatu. Jangan sampai ada pecah-pecah, jangan sampai ada kelas-kelas yang saling tabrakan. Apapun yang terjadi, seperti apapun kesusahan kita, jangan pecah. Itu yang pertama, sangat jelas di pikiran Soekarno. Yang kedua, anti-imperialisme. Jangan sampai ada penjajah dan penjajahan. Dan jangan mau dijajah. Itu visi. Jangan mau dijajah berarti Indonesia harus merdeka. Jangan sampai ada penjajahan berarti harus peduli dengan kapanpun dan dimanapun kalau ada fenomena penjajahan. Baik penjajahan secara fisik, psikis, ekonomi, budaya, dan macam-macam. Itu ciri kedua dari Soekarno. Ciri yang ketiga, sosialisme. Sosialisme itu berarti keberpihakannya tidak pada elit, keberpihakannya tidak pada penguasa, tapi pada rakyat. Kesejahteraan bareng-bareng. Beda sama yang kemarin model teokrasi, atau sebelumnya model fasis, atau model otoriter gaya Hitler. Dan yang terakhir, nasionalisme. Jadi rasa dekat, rasa memiliki pada negara. Itu nasionalisme. 4 ini ciri utama pemikirannya Soekarno. Kalian cari dimanapun gagasan-gagasannya, tidak akan lepas dari 4 ini. Dengan segala retorikanya. Jadi dia pemersatu, kesatuan, anti-imperialisme, sosialisme, nasionalisme. Itu 4 ciri dari pikirannya Soekarno. Ini harus diingat-ingat. Basis teorinya, Soekarno ini rajin baca, jangan salah. Dan berbagai bahasa dia kuasai, termasuk bahasa asing. Itu syaratnya.
Siapapun di sini yang bercita-cita jadi orang besar, ya harus rajin baca. Saya sering ngasih nasihat teman-teman, rajinlah baca. Sehari mungkin bacalah 1, 2, 3, 4 bab buku kalau sempet. Yo kalau sekarang akrabmu sama HP, yo HPmu kasihlah materi-materi yang penting yang mungkin kapan-kapan kalian buka untuk dibaca. Yo biar HP ada manfaatnya dikit lah. Daripada tiap hari buat jempol di WA. Kerjaannya kan kamu mesti jempol. Ada orang ngomong apa dijempoli. Kalau di Facebook kamu nge-like, ya kan? Di-like, dijempol. Kamu capek tiap hari like dan jempol. Yo HP-nya dipakai yang lain lah. Banyak yang penting. Sekarang lebih gampang. Kalau dulu kan harus buku. Sekarang kamu tinggal download lah. Yo saya yakin di sini banyak yang rajin download. Meskipun kalau baca masih minim. Ya rapopo lah. Yang penting ada rajinnya. Meskipun cuma rajin download. Ya, jadi basis yang menarik, basis teori yang nanti menarik Soekarno untuk merumuskan teori-teorinya, itu yang jelas Marxisme nomor 1 dan Karl Marx nomor 1 dan Marxisme. Marxisme itu pengembangan ajaran Karl Marx oleh beberapa tokoh. Yang saya tahu Karl Kautsky yang kedua dari Jerman dan Bakunin dari Rusia. Itu banyak disebut di tulisan-tulisannya Soekarno. Kalau Karl Marx jelas yang banyak masuk ke Soekarno adalah materialisme historis dialektis. Ini di mana-mana di kuliah-kuliah sudah disebut, tapi saya heran banyak yang masih belum terlalu paham. Jadi materialisme kalau di Marxisme, di sosialisme itu bukan kok terus suka pada yang materi-materi, bukan kok terus cewek matre, bukan kok yang enggak. Materialisme itu lawannya idealisme. Jadi materialisme itu yang real, itu yang nyata, yang materi, bukan yang hanya ada di pikiran. Jadi materialisme itu bukan kok suka pada materi, tapi orang yang punya pandangan bahwa kenyataan yang sejati itu yang sifatnya material. Yang tidak material itu ya sifatnya masih spekulatif, tidak asli. Yang sejati itu yang material, bukan kayak rasionalisme. Bukan aku berpikir maka aku ada. Dibalik, aku ada maka aku mikir. Lah kalau nggak ada aku, yang mikir siapa? Loh ya kan? Loh kalau dekat kan aku mikir terus aku ono lah, baru ada. Sudah mikir berarti sudah ada. Jadi aku ada maka aku mikir. Jadi yang real. Kalau idealisme kan realitas itu hanya pantulan dari pikiran. Sejak Plato kan orang juga gitu, bahwa kenapa saya paham ini laptop, karena di kepalaku sudah ada konsep tentang laptop. Itu kan ideal. Kalau model materialisme itu lanjutannya realisme. Mbok pikir apa enggak, laptop ini sudah ada. Enggak ada hubungannya sama pikiranmu. Pikiranmu hanya menangkap materi yang ada ini. Jadi kenyataan yang sejati itu yang sifatnya material, bukan yang ide dalam pikiran. Berarti kalau materialisme historis berarti variabel-variabel material dalam sejarah. Maka yang real itu yang penting, bukan cerita-cerita orang besar, cerita dari raja siapa menuju raja siapa, tidak penting. Variabel-variabel material sejarah itu tidak cuma tentang raja, tapi juga tentang rakyatnya, tentang orang-orang kecil. Juga tentang buruh-buruh. Kalau ada Borobudur bangunan sebesar itu, jangan cuma dikejar siapa dulu arsiteknya, tapi perhatikan juga dulu mungkin tukang-tukang batunya, warung kecil-kecil yang di sekelilingnya. Itu juga real, itu juga nyata. Jadi sejarah bukan cerita idealisme, bukan gambaran-gambaran tidak jelas oleh orang tertentu untuk kepentingan tertentu.
Itu materialisme. Dan sifatnya pasti selalu dialektis. Jadi dialektika itu ya ada tesis, itu pengaruhnya Hegel kan, ada antitesis, terus sintesis. Ada fakta, kemudian ada fakta tandingannya, terus lahir fakta yang baru. Fakta yang baru ini akan ketemu lagi yang tandingannya, jadi fakta yang baru lagi, terus begitu. Ada penjajah, ada pejuang, lahirlah Indonesia. Ya kan, itu kan sintesis. Ada kuliah di kampus filsafat, ada ngaji di masjid. Terus disintesislah jadi ngaji filsafat. Kan gitu. Ada tesis, antitesisnya. Kan selama ini orang membayangkan kampus itu antitesisnya masjid. Kuliah di sana bayar, terus dinilai, terus di absen, terus kalau masjid kan sakarpe, masuk gak masuk monggo, ndak dinilai, ndak di absen, materinya yo materi-materi biasa keagamaan kan gitu. Ada tesis, ada antitesis. Maka terus lahirlah sintesis, ngaji filsafat, dialektika. Sejarah juga begitu, sifatnya dialektis. Variabel-variabelnya saling mempengaruhi dan melahirkan fenomena fakta-fakta baru terus-menerus. Jadi pengaruh Karl Marx berarti sifatnya materialis, dialektika dalam sejarah. Bagaimana variabel-variabel material, variabel-variabel yang real, realitas, itu saling berdialektika dalam sejarah. Jadi tidak satu arah kayak kemarin misalnya model khilafah yang teokrasi itu kan satu arah. Dari khalifah, dari pemerintah, terus apa yang diberikan pada rakyat. Nah, kalau dialektika ya rakyat ya ikut main, pemerintah ya ikut main, kemudian berdialektika terus-menerus melahirkan kemajuan-kemajuan yang baru. Nah, itu Karl Marx. Oke, terus Karl Marx juga banyak dikritik. Di antaranya model Kautsky. Kautsky itu nanti yang memelopori lahirnya sosialisme demokrat. Karena kalau murni ikut komunismenya Karl Marx, negara harus bubar. Pada akhirnya ada masyarakat tanpa kelas. Dan itu pasti tidak cocok sama Indonesia zaman itu, versinya Soekarno. Maka Kautsky ikut masuk. Dari Marxis yang revolusioner jadi sosialis yang evolusioner. Dari situ lahir visi sosialisme Indonesia. Terus Bakunin. Kalau Bakunin ini pelopornya anarkisme sebenarnya. Cuma bagi Bakunin, perjuangan proletar itu ya, proletar itu kan kalau definisinya makan kaum buruh yang tertindas. Dan itu kondisinya agak beda sama kaum petani. Kondisinya mungkin agak beda sama pedagang-pedagang kecil. Sama-sama kalau proletar itu kan tidak punya alat-alat produksi. Dia hanya buruh. Makanya dia tertindas. Beda sama petani, pedagang kecil-kecil. Ini dia punya alat produksi. Kadang ya punya sawah, ya punya warung. Tapi sistem yang bikin dia tertindas. Jadi konsep proletar nggak masuk. Karena proletar itu punya alat produksi. Nggak punya alat produksi. Sementara petani, pedagang kecil itu dia punya alat produksi. Nanti dari Bakunin diambillah oleh Soekarno konsep marhaen. Bukan lagi proletar. Jadi bukan lagi buruh. Yang masih buruh yo yang punya majikan, terus dia tidak punya apa-apa, hanya nunggu gaji. Kayak pegawai negeri. Pegawai negeri itu proletar. Loh iya kan? Tidak punya andalan apa-apa, hidupnya mengandalkan digaji. Alat-alat produksi dia nggak pegang. Sementara kalau petani, kalau pedagang itu kan dia pegang alat produksi, tapi sistem distribusi yang tidak rata bikin dia sengsara. Nah, problemnya di situ. Dari situ nanti Soekarno meramu konsep khas yang namanya marhainisme. Oke, kenapa Soekarno ngambil sosialisme, ngambil Marxisme, bukan yang lain? Dan hampir semua tokoh pergerakan zaman itu
coraknya sosialis, kecuali yang beberapa agama. Hatta punya sosialisme juga. Bahkan dia punya konsep ekonomi sosialis. Nanti Sultan Syahrir punya sosialisme kerakyatan. Dan lain-lain. Termasuk Soekarno yang punya marxisme. Jarang yang suka dengan demokrasi yang liberal. Katanya Soekarno, demokrasi liberal, ketika warga dibebaskan, suka-suka kamu mau apa, mau ngomong apa. Kalau untuk konteks Indonesia, jatuhnya akan tidak adil. Itulah nanti yang bikin orang kaya jadi semakin kaya. Yang bikin modalnya lebih besar, dialah yang jadi gubernur, dialah yang jadi kenapa ya? Karena dia yang bisa punya media, bisa membiayai propaganda-propaganda. Yang tidak punya uang tidak bisa. Jadi justru kebebasan mutlak model demokrasi yang liberal, terserah kamu mau ngomong apa, terserah aspirasimu apa, kamu mau ngapain terserah. Itu versinya Soekarno malah ngerusak. Sistem itulah yang bikin orang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Yang kaya punya fasilitas terus, dia dapat fasilitas terus, enak. Yang duitnya banyak, istrinya cantik, anaknya terjamin cerdas, sekolahnya karena unggulan terus. Nanti cucunya juga terjamin lagi, semakin besar perusahaannya, nanti perusahaan yang kecil-kecil milik orang kampung dibeli, kemudian ya habis sudah yang kaya, semakin kaya, miskin semakin miskin. Jadi Soekarno dan kawan-kawan tidak suka demokrasi liberal. Dan dia juga ngalami ternyata sepanjang yang dia alami, kalau itu tahun 50 sampai 58 itu kan banyak sekali jatuh kabinet parlementer. Jadi kabinet siapa jatuh, kabinet siapa jatuh. Karena orang banyak partai dan setiap partai menyuarakan aspirasinya sendiri-sendiri, tidak iso kompak, malah rusak negaranya, katanya Soekarno. Mungkin kayak hari ini, silahkan bikin partai dengan syarat tertentu. Semakin banyak partai kan kita semakin sumpek. Paling senangnya kalau pas pilihan, itu pun kalau ada serangan fajar. Ya kalau enggak juga enggak dapat apa-apa partai-partai itu. Apa sih untungnya? Kan lihat partai itu kan kayak lihat sepak bola. Kalau mereka menang kita senang, tapi kita juga enggak dapat apa-apa. Kalah kita sumpek, ya tetap enggak dapat apa-apa. Kayak lihat sepak bola itu loh, kalah ya kalah, menang ya menang. Wah alhamdulillah menang, tapi kan yang dapat hadiah sana, yang dapat bonus sana, kamu nggak dapat apa-apa. Oke, jadi kalau lihat politik di TV-TV nggak usah diambil hati, anggap aja nonton sepak bola. Boleh bela klub siapa, tapi nggak usah diambil hati, kalah ya kalah, menang ya menang, gitu aja. Daripada kamu gegeran, wong ya ora entuk apa-apa. Oke, jadi katanya Soekarno, ndak, jangan demokrasi yang liberal deh. Nanti malah menyusahkan. Setiap orang kapasitasnya beda-beda, nggak sama. Oke, dari situ maka dia mencetuskan Marhainisme. Marhain itu aslinya nama orang. Cuma tidak ada yang tahu, katanya Soekarno. Suatu pagi dia jalan-jalan, naik sepeda, terus lihat ada petani lagi mencangkul. Kelihatannya hidupnya susah. Waktu disapa, ditanya, ini sawahnya sendiri? Iya sawah saya sendiri, tak garap-garap sendiri, tapi hidupku ya tetap sumpek, tetap susah. Dari situ muncul inspirasi Marxisme. Karena ada yang ketika terakhir dia tanya namanya siapa, jawabannya Marhain. Jadi Marhain itu nama tani. Ada yang bilang cerita ini nyata, ada yang bilang fiktif, ada yang bilang ini bukan Marhain, namanya Ain. Bukan Ain Takmir loh yo. Cuma karena itu di Bandung, Sunda, maka nama itu kan panggilannya Mang. Jadi Mang Ain. Tuh Ain itu. Jadi Mang Ain itu terus jadinya Marhain.
Ada peneliti barat yang anggap enggak, itu sebenarnya cerita fiktif. Marhain itu singkatan dari Mark, ya kan? Kemudian Engels. Jadi Karl Marx dan Engels. Sebenarnya itu ajaran Marxisme versi Soekarno. Tapi ya monggo lah. Nama ndak penting, yang penting isinya. Daripada nama bagus wajahnya jelek kan mending. Loh iya kan, yang penting isinya. Namanya Robert tapi wajahnya pelosok kan ndak enak. Oke, jadi Marhain namanya Sunda tapi isinya kan keren. Ndak apa-apa. Ini salah satu variasi khusus dari sosialisme. Kemarin kan kita belajar sosialisme. Dan di antara yang beda adalah yang tadi. Jadi seorang Marhain itu beda dengan seorang proletar versinya Marx. Kalau Marx, proletar itu ya buruh yang ndak ngerti apa-apa, ndak punya apa-apa, ngertinya cuma kerja pada majikannya, kemudian dibayar. Majikannya semakin kaya, dia semakin susah. Semakin bagus produksi, majikannya semakin kaya. Tapi dia semakin susah karena harganya naik. Dia yang bikin malah nggak bisa beli. Coba kamu lihat ya, kadang pegawai itu kan bikin apa, dia sendiri nggak beli. Pegawai restoran KFC itu makannya biasanya malah keluar ning angkringan, pesen apa. Dia sendiri nggak kuat beli miliknya sendiri. Yang dia sendiri yang goreng, yang bikin, maling nunggu sisa-sisa. Ya kan? Jadi pegawai warung itu kan juga tidak bebas makan dagangannya. Yang bebas yang punya warung. Kalau dia tiba-tiba makan sak kapoke ya dihitung sama yang punya warung. Dan belum mesti bisa bayar. Kadang-kadang pegawai perakitan mobil dia tidak kuat beli mobil. Kenapa ya? Itulah sistem namanya kapitalisme. Dan itu yang diprihatinkan oleh Karl Marx. Nah, oleh Soekarno, proletar gagasan Karl Marx bagus, cuma tidak selalu masuk untuk segala konteks. Khususnya kayak di Indonesia ini. Banyak pegawai kecil, banyak pedagang, banyak petani, banyak usaha kecil. Itu kan orang menguasai modalnya, menguasai alat produksinya. Tapi struktur sosial yang bikin dia tidak bisa berkembang. Jadi bukan berarti dia tidak punya alat-alat produksi, punya. Tapi alat produksi yang dia miliki tidak produktif untuk menjamin kehidupannya. Nah itu gagasan awalnya. Dari situ terus dia merumuskan lebih jauh, harusnya ada konsep yang tidak semata-mata sosialis Marxis, tapi yang bisa mengakomodasi konteks sesuai keindonesiaan. Muncullah Marhainisme yang nanti goalnya adalah lahirnya sosialisme Indonesia. Oke, kita lihat. Asasnya Marhainisme itu 3. Yang pertama sosionasionalisme, yang kedua sosiodemokrasi, yang ketiga ketuhanan yang Maha Esa. Oke, ya karena ini nanti antara lain yang mengejawantah jadi Pancasila. Jadi sosionasionalisme itu asas yang dipakai saat berjuang. Jadi waktu revolusi, perang, merebut kemerdekaan itu sosionasionalisme. Setelah merdeka punya negara, sosiodemokrasi. Dan kapanpun dan dimanapun harus ketuhanan yang Maha Esa. Karena orang Indonesia. Orang Indonesia itu pasti religius. Katanya Soekarno. Pasti beragama. Oke, sosionasionalisme itu maksudnya apa? Bahwa setiap warga negara, setiap masyarakat harus punya kesadaran sebagai bangsa yang mandiri dan merdeka. Sosionasionalisme. Jadi
basisnya adalah masyarakat dan negara, masyarakat dan bangsa. Itu sosionasionalisme. Jadi hidup sebagai masyarakat dan hidup dengan cara sadar sebagai bangsa. Terus itu di era perjuangan. Jadi perjuangan dilakukan untuk menyadarkan masyarakat tentang identitas kebangsaannya. Kamu harus sadar loh, kamu itu orang Indonesia. Itu pertama-tama. Kalau nggak ada ini, Indonesia tidak akan wujud. Jadi versinya Soekarno, pertama-tama kesadaran nation, kesadaran kebangsaan harus muncul di tengah masyarakat. Terus ya, dan juga berarti sadar juga setiap orang, bangsa-bangsa yang lain juga punya kesadaran yang sama. Jadi menghargai diri sendiri dan menghargai juga kebangsaannya orang lain. Hari ini kan banyak yang kehilangan kesadaran ini, kesadaran keindonesiaan. Mungkin ketutup banyak kesadaran yang lain. Mungkin kesadaran kepartaian, kesadaran keorganisasian, kesadaran banyak. Dan ketika kesadaran kebangsaan perlahan lenyap, kepercayaan dirimu sebagai bangsa juga lama-lama akan luntur. Indonesia tidak membanggakanmu ketika kesadaran kebangsaan ini hilang. Ya kan, kalau kamu merasa seandainya di luar negeri kok mau ngomong Indonesia itu agak minder, kamu merasa Indonesia itu rankingnya bawah, ya berarti kamu sendiri nggak pede jadi orang Indonesia. Perlu dibangun lagi kesadaran kebangsaannya. Kadang-kadang kalau belajar ilmu kalam yang abad-abad modern itu kan orang ditantang identitas kita ketika lahir negara bangsa kayak Indonesia ini. Yang pertama-tama Islam atau Indonesia. Kamu itu Muslim yang kebetulan Indonesia, ataukah orang Indonesia yang kebetulan Muslim? Oh, itu diskusinya bisa 1 hari 1 malam. Enaknya gimana? Ya Muslim yang Indonesia, Pak. Lah ya Muslim yang Indonesia itu maksudnya ya kamu aslinya Muslim, tapi ya kebetulan aja lahir dan tinggal di Indonesia. Oh enggak Pak, ya Indonesia yang Muslim Pak. Oh berarti apa? Berarti kamu orang Indonesia yang kebetulan Muslim. Oh itu basis identitasnya. Kalau kamu nggak bisa jawab ini, mungkin susah kan memetakan persoalan dirimu sendiri. Topengmu itu kan banyak sekali. Ada Muslim, ada Indonesia. Yang paling besar kan topeng sebagai manusia, terus topeng sebagai mahasiswa, apalagi topeng sebagai anak, topeng sebagai adik, mungkin sebagai kakak, mungkin sebagai teman. Itu kan semua topeng-topeng. Nah, kamu urutkan ya, topeng yang paling penting apa, terus di atasnya apa, di atasnya lagi apa. Mana lebih penting? Indonesianya, Islamnya, apa organisasinya, apa anaknya, apa adiknya, apa siapa, jajal. Nah, kalau Soekarno, nation, kesadaran kebangsaanmu harus dibangun. Setelah itu, kalau sukses dengan ini di era perjuangan, sampai kita pede sebagai Indonesia dan merdeka, baru sosiodemokrasi. Membangun struktur masyarakat yang terbuka, khas demokrasi, baik demokrasi politik, demokrasi ekonomi, demokrasi sosial, dan lain sebagainya. Jadi setelah sosionasionalisme, ya sosiodemokrasi, kebebasan berekspresi, kebebasan menyatakan pendapat, itu fase kedua. Jangan dulu ngomong kebebasan kalau belum merdeka sebagai bangsa. Jangan dulu ngomong silahkan melakukan apa aja kalau kita sendiri hakikatnya masih dijajah. Ya kan? Silahkan beli mobil merek apa aja boleh. Padahal adanya hanya merek itu aja. Itu kan nggak usah ngomong dulu, bebas. Onone mung kuwi.
Bebas itu kan ada banyak pilihan, kemudian kita milih salah satu. Kalau pilihannya hanya itu dan kita hanya disediain itu, berarti ya belum bebas. Kita masih diatur oleh yang menyediakan. Nanti ini kalau didiskusikan terus, lahirnya kesadaranmu bahwa sebenarnya kita secara ekonomi, secara budaya masih dijajah. Jadi seolah-olah kamu bebas. Wah, saya bebas loh Pak, mau milih organisasi apa aja, tapi hanya disediain itu aja. Saya bebas milih merek motor apa aja, tapi yang tersedia hanya itu aja. Oh, produsennya hanya memproduksi itu dan kamu tidak bisa memproduksi sendiri. Itu alamat bahwa sebenarnya kita masih banyak dijajah. Sosiodemokrasinya masih belum full. Oke, dan yang terakhir ketuhanan yang Maha Esa. Jadi, apapun yang dilakukan, apapun yang dikerjakan dalam konteks kehidupan bernegara, jangan lupa basisnya adalah, jiwanya adalah jiwa ketuhanan. Jadi orientasinya nggak sekedar horizontal tapi juga vertikal ke atas. Itu khasnya Indonesia katanya Bung Karno. Nasionalis, demokrat, tapi juga religius. Tidak boleh nasionalis saja. Kalau nasionalis saja jatuhnya nanti fasis, totaliter kayak Hitler. Tidak boleh demokrasi saja, nanti jatuhnya akan liberal. Kayak tadi, dia mengkritik demokrasi liberal. Yang mengkontrol agar tidak jatuh ke liberalisme, tidak jatuh ke fasisme adalah religiusitas. Prinsip-prinsip moral keagamaan. Jadi Soekarno sudah jauh mikir ke sana. Jadi Marxisme dibangun di atas 3 pilar. Yang pertama sosialisme tapi yang nasionalis. Ini yang membedakan nanti dengan komunis. Kalau komunis, titik akhirnya bukan nation, tapi masyarakat tanpa kelas. Dan masyarakat tanpa kelas itu tidak mungkin kalau di Indonesia. Ketika dipaksa dijalankan secara real, mungkin kayak negara-negara Rusia zaman dulu. Akhirnya juga jatuh. Terus demokrasi, cuma demokrasi yang tidak liberal. Dan baik nasionalisme maupun demokrasi harus dijiwai oleh semangat religiusitas. Oke, itu yang khas dari Soekarno. Meskipun kalau Soekarno ceramah tidak kayak saya. Dia ceramahnya berapi-api. Cuma tidak mungkin Soekarno menjelaskan kayak saya kelemak-kelemak ini orang. Dia jelas none mesti sambil semangat dan kalian jadi gairah. Kalau kayak gini kan kalian cuma oh itu toh. Kalau sama Soekarno bisa jadi teriak-teriak. Oke, itu kelebihannya Soekarno dan kekurangan saya. Oke. Ya tergantung audiennya nih. Audiennya kalian ya cukup ngene wae. Terus kita lihat sekarang nasionalisme. Apa sih nasionalisme di mata Soekarno itu? Kayak sejak tadi kok nasionalis. Jadi nasionalisme itu satu iktikat keinsafan. Itu bahasa sekarang agak aneh. Kalau sekarang kalian ngomong insaf lah itu agak tidak enak ya. Insaf lah, keinsafan rakyat. Keinsafan kita semua bahwa kita ini satu bangsa. Itu aja. Jadi ketika aku berhadapan sama kamu, ndak usah mikir kamu orang mana, kamu Jawa, apa Sumatera, apa Kalimantan, ndak. Kita sama-sama Indonesia. Jadi minna wa minhumnya itu minnanya ini nanya Indonesia. Bukan nah yang mana lagi, pokoknya Indonesia. Kita Indonesia, jadi ada dikotominya Indonesia dan bukan Indonesia. Itu namanya rasa nasionalis. Jadi kesadaran, keinsafan itu kesadaran. Katanya Pak Karno, cara untuk membangkitkan kesadaran kebersamaan itu yang pertama adalah
ingatlah masa lalu kita yang indah. Di masa lalu itu kita jaya, mulai Sriwijaya, Mojopahit sampai kerajaan-kerajaan terakhir Mataram, itu kan kita luar biasa. Itu nenek moyang kita loh, sama. Baik yang pelaut maupun bukan pelaut. Ya, kalau lagu kan yang disebut hanya orang pelaut. Mungkin karena yang nyanyi, yang bikin lagu orang-orang pesisir. Mungkin orang-orang pedalaman, mungkin bukan nenek moyang kita, bukan orang pelaut. Nenek moyang kita orang petani. Nenek moyang kita mungkin yang lain. Tapi katanya Soekarno, indah, masa lalu kita sangat indah, jangan dilupakan. Jangan meninggalkan nenek moyang kita. Kalau kamu menyimpang dari nation, dari keindonesiaan kita, berarti kamu sedang meninggalkan nenek moyang kita. Kita sudah bersama sejak dulu, maka sekarang jangan pisah. Gitu loh. Ingatlah dulu waktu ketemu kamu lihat apa, sekarang lihat apa. Jadi tunjukkan pada, kalau ada orang yang marah-marah sama Indonesia, tidak suka sama Indonesia, tunjukkan bahwa nenek moyangmu dulu Indonesia, simbahmu dulu tanah airnya di sini, minum air Indonesia, makan dari tanah Indonesia, besar oleh makanan yang ditanam di Indonesia. Tidak usah mikir aneh-aneh. Apa kamu enak apa sama nenek moyangmu kalau mau bikin aneh-aneh di Indonesia? Kita sebangsa loh. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, sadarkanlah bahwa sekarang kita banyak masalah. Indonesia ini PR-nya banyak, problemnya banyak, kok malah mau kamu tinggal? Sadarilah kita harus kerjasama untuk menaklukkan masa kini. Kalau hari ini kita gegeran, pecah-pecah, tawuran, jangan mimpi besok akan sukses. Jangan mimpi besok akan indah seperti masa lalu. Nah, itu katanya Soekarno. Jadi, ayo kita sekarang bersatu. Sadar bahwa kita ada di nation yang sama, kita bangsa yang sama, negara yang sama. Kalau Indonesia jatuh, tidak cuma aku, kamu juga jatuh. Hari ini kita sedang era kegelapan. Wah, itu katanya Soekarno untuk menarik rakyat. Yang ketiga, tunjukkan bahwa masa depan yang gemilang sedang menanti. Retorikanya gitu. Jadi kalau kita sekarang kompak, bersatu, tidak usah khawatir, masa depan akan jaya kita. Kita akan kuat. Yang bikin kita lemah hari ini adalah kita saling jegal, kita tidak kompak. Yang ada di pikiran kita adalah keuntungan versi kita, kebaikannya Indonesia versi kita, sehingga kita tidak mau ngalah sama orang lain yang mungkin punya konsep sendiri. Jadi katanya Soekarno, mari kita sadarkan seluruh orang Indonesia bahwa dia adalah orang Indonesia. Caranya yang pertama, tunjukkan bahwa sejak dulu, sejak nenek moyang kita disatukan di Indonesia. Sadarkan bahwa hari ini kita banyak masalah. Kalau kita tidak kompak, tidak bersatu, kita akan tercerai-berai, bubar. Tunjukkan bahwa kalau kita kompak bersatu, di depan kita akan jaya. Tidak hanya bisa mengagumi masa lalu dan mengagumi orang lain yang jaya, tapi kita sendiri juga pasti bisa jaya. Sejarah sudah membuktikan kita jaya. Zaman dulu banyak negara-negara superpower, Sriwijaya, Mojopahit, Singosari. Singosari itu padahal hanya kota kecil kalau di Malang. Itu hanya sekarang semacam kecamatan lah kalau di Malang. Tapi waktu jadi kerajaan, satu-satunya yang nggak bisa ditaklukkan oleh Kubilai Khan Singosari. Kubilai Khan itu menaklukkan 2/3 dunia. Tapi nyampe Singosari cuma dihapus sidok sama orang-orang Singosari. Loh iya kan? Dibohongi habis-habisan dan kalah, melarikan diri balik kucing ke negaranya. Dan mungkin keahlian kita di situ.
Jadi tanpa harus perang, wis kalah dhewe lho. Jadi banyak Mojopahit kan juga begitu, kita tangguh. Oke, jadi itu nasionalisme. Ini harus bangkit dulu. Modal kehidupan kita sebagai Indonesia yang paling dasar adalah nasionalisme. Kalau ini hilang, wassalam. Makanya kemarin waktu Zaskia Gotik dianggap melecehkan Pancasila, itu kan banyak yang bereaksi. Ya lumayan, itu menunjukkan masih banyak yang punya nasionalisme. Oke, ya mungkin pahalanya Zaskia Gotik di situ, menunjukkan bahwa orang Indonesia itu masih nasionalismenya masih lumayan. Karena kalau dilihat dari DPR dan kawan-kawan, kelihatannya kan sudah mulai luntur, tapi justru yang mancing nasionalisme malah Zaskia Gotik. Ya kan? Loh, kalau kamu lihat DPR kan malah sebel jadi orang Indonesia. Indonesia kan selalu begitu. Tapi begitu lihat Zaskia Gotik, wah, Indonesia dilecehkan kan gitu. Jadi itu pahalanya Zaskia Gotik besar berarti. Oke, mengingatkanmu untuk tidak melecehkan Pancasila. Terus, nah, 3 aspeknya apa nasionalisme itu? Yang pertama, secara politik jangan sampai kita didominasi oleh bangsa asing di level apapun. Jadi kita punya identitas sendiri, kita punya jati diri sendiri, tidak harus ikut yang lain. Dan identitas jati diri kita sudah terbukti berabad-abad sukses. Kecuali waktu kita tidak kompak. Suksesnya Belanda menjajah, Jepang menjajah, itu kan sebagian besar kan karena kita tidak kompak. Masih pecah-pecah, yang di dalam gegeran. Mataram itu jatuh karena Amangkurat II yang mulai keteteran melawan saudara-saudaranya, kemudian mengundang Belanda masuk. Sampai kemudian pecah jadi Jogja dan Surakarta. Kalau ndak kayak gitu, mungkin kayak Belanda, Portugis, dan kawan-kawan susah masuk. Jangan dikira meskipun mereka sudah membawa senjata api, membawa mesiu, kalau perang di wilayahnya orang itu mesti menang. Ya karena kita aja yang tidak kompak. Buktinya apa? Waktu orang Jawa ngamuk, ya pontang-panting Belanda, Pangeran Diponegoro. Padahal itu perang cuma 5 menit, 1825 sampai 1830. Iya kan? Mulai jam 6 lebih, setengah 7 sampai setengah 7 lebih 5. Jadi 5 tahun perang Diponegoro itu Belanda rugi habis-habisan loh. Hati-hati sama orang Jawa yang ngamuk. Loh ya kan, itu belum orang Aceh yang ngamuk, belum orang Minangkabau yang ngamuk, itu pontang-panting. Hanya saja kita tidak kompak. Satu-satunya cara kan untuk ngatasi ngamuknya warga lokal kan diadu sama mereka sendiri. Itu kelemahannya. Jadi di aspek politik harus mandiri, jangan mau didominasi, dihegemoni oleh konsep apapun dari manapun yang tidak selalu cocok sama jati diri kita. Kemudian aspek sosial, kalau bahasanya Bung Karno, sosial politik. Jangan mau dieksploitasi secara ekonomi. Jadi ya ketika ada penjajahan itu kan kita dieksploitasi habis-habisan. Jadi imperialisme itu, penjajahan itu sebenarnya ujung dari kapitalisme. Kenapa Barat itu menyebar kemana-mana untuk jajah? Sebenarnya karena kejenuhan sistem kapital. Karena kapitalisme itu kan modelnya modal yang kaya semakin numpuk, semakin numpuk. Dan modal ini kan harus diputer. Kalau diam aja ya tidak ada gunanya. Ketika di negaranya sendiri
perputaran ini sudah nggak dimungkinkan lagi berkembang, ya nyari tempat yang lebih prospek. Datanglah dia awalnya ke negara-negara kecil. Jadi awalnya penjajahan itu kan sebenarnya nggak semata-mata jajah. Pertama dia ingin dagang. Kemudian setelah dagang biasanya untuk bisa masuk biasanya mendukung blok-blok tertentu. Misalnya ada raja, ada oposisinya, dia milih nanti pro oposisinya apa pro rajanya untuk membereskan oposisi. Setelah dikasih izin, dibangunlah benteng-benteng, tujuannya untuk dagang. Nah, untuk mengamankan perdagangan ini terus biasanya didatangkan pengawal-pengawal. Kalau Belanda dulu VOC. Disinilah mulai ketika ada militer masuk, pengawal-pengawal masuk, mulailah penjajahan. Dimulailah militerisme di situ dan terjadilah perang-perang. Jadi awalnya memang politik, ingin melakukan eksploitasi ekonomi. Maka secara sosial politik harus hindari eksploitasi ekonomi. Yang ketiga kultural. Secara kultural jangan lupakan kepribadian, budaya, kebangsaan kita. Budaya itu manifestasi fisiknya, manifestasi mentalnya kepribadian, keindonesiaan. Itu dulu yang sering diajarkan. Zaman saya dulu ada P4. Saya tidak tahu zamanmu apa masih ngalami itu. Mungkin sudah enggak. Kalian kan paling lahirnya tahun 90-an. Iya, 90-an saya sudah pacaran itu. Oke. Zaman itu ya mau anggap wis tua ini. Oke, jadi nasionalisme itu secara politik jangan dijajah oleh bangsa asing, secara sosial jangan sampai terjadi eksploitasi, dan secara kultural jangan lupa kepribadianmu. Rumusnya 3 itu. Semakin kita didominasi, dihegemani oleh asing, berarti yang non-Indonesia, semakin akan luntur nasionalisme kita. Semakin kita tereksploitasi secara ekonomi, semakin mudah nasionalisme hilang. Kalau kebutuhan perutnya nggak terpenuhi, itu juga susah untuk ngomong nasionalisme. Mikir makan aja nggak nyampe, apalagi nasionalisme. Ya kan? Jadi harus beres dulu. Terus yang ketiga kultural, identitas, kepribadian. Semakin kita lupa dengan kepribadian kita, ya semakin nasionalisme hanya jadi jargon, jadi slogan. Maka politik, sosial politik, dan kultural harus beres. Nah, gerakannya sekarang. Tadi kan konsepnya. Konsepnya kalau tahapnya, kalau Soekarno ada 3. Yang pertama tahap nasional demokratis. Yang kedua tahap sosialisme Indonesia. Dan yang ketiga tahap masyarakat dunia baru. Ada yang hilang. Ini modifikasi juga dari Marxisme, dari tahapannya Marxis. Kalau Marxisme itu kan dari feodalisme, terus terjadi dialektika sehingga melahirkan kapitalisme, terjadi dialektika terus melahirkan sosialisme, dan puncaknya komunisme. Yang tidak muncul di Soekarno adalah fase kapitalisme. Jadi di Soekarno fase anti-kapitalisme ini tidak muncul. Kenapa bagi Soekarno? Ya, untuk revolusi butuh juga modal. Tidak iso garingan. Kalau bahasanya sekarang malaikatan tidak bisa. Emangnya bikin partai nggak butuh modal? Ya butuh lah. Dan tidak mungkin ngerampas wong kita sedang dijajah. Jadi yang pertama nasional demokratis, harus merdeka, berdaulat, baru bisa demokrasi. Kemudian sosialisme Indonesia,
membangun masyarakat yang adil di Indonesia. Dan yang ketiga, baru jadi aktor di dunia. Jadi merdeka dulu, terus sukses, baru ikut cawe-cawe menertibkan dunia. Jadi tahapannya 3. Jangan dibalik. Usil dulu dengan urusan negara lain, padahal dirinya sendiri belum sukses, merdeka aja belum. Wah, itu dibalik namanya. Kita harus mandiri dulu. Selama kita nggak mandiri, nggak merdeka, masih disetir, masih diatur, masih diancam dengan utang, ya susah. Kita ikut cawe-cawe. Kamu marah-marah sama Amerika, nggak bisa, wong utangmu banyak sama Amerika. Ya kan? Kamu marah-marah sama wong utang kita banyak, ya marah sama Jepang juga nggak bisa. Marah sama, karena kita tergantung. Maka harus merdeka dulu deh, bebas. Yo, merdeka secara fisik dari penjajah yang vulgar, tembak-tembakan, bunuh-bunuhan, ya kita sudah merdeka. Tapi secara ekonomi jelas belum. Bahkan sekarang secara budaya pun sudah kita pontang-panting pengen merdeka. Lagu yang kamu sukai juga paling yo lagu-lagu yang tidak kepribadian kita. Gaya hidup, model baju, gaya ngomong. Gaya ngomong yang bahasa Indonesia yang baik dan benar juga susah. Ngomongmu sekarang ya bahasa alay, bahasa jomblo, bahasa gaul, bahasa tidak nyambung lagi. Kalau ada orang ngomong pakai bahasa Indonesia yang tertib kan malah lucu. Kamu mesti ketawa kan. Marilah bersama-sama kita, nah, kayak Murdiono zaman dulu menterinya Soeharto itu kan, kalau ngomong pelan bahasa Indonesianya bagus, cuma ya mboseni. Ya, oke, jadi tapi katanya Soekarno itu merdeka dulu deh yang penting. Setelah merdeka baru kita jayakan diri kita, baru kita membentuk masyarakat dunia baru. Karena Soekarno punya visi memperjuangkan dunia marginal, dunia ketiga, dunia timur yang sering dianggap masih terbelakang. Itu visi besarnya Soekarno, sehingga disegani banyak orang dan juga ditakuti banyak negara besar. Jadi Soekarno sukses bikin blok baru yang namanya non-blok zaman itu. Zaman itu kan ada blok timur, Rusia, blok barat, Amerika Barat, dan kawan-kawan. Nah, Soekarno sukses bikin non-blok. Meskipun non-blok itu hakikatnya ya blok baru. Jadi dari semula 2 blok, sekarang 3 blok. Tidak apa-apa, tapi kan sukses dia bikin itu. Dan bikin orang kagum. Wah, luar biasa. Karena memang orasinya bagus, bisa mempengaruhi banyak kepala negara. Terus prinsip perjuangannya ada 6. Yang pertama non-kooperasi, yang kedua mass forming, yang ketiga massa aksi, yang keempat radikalisme, yang kelima self-help, dan yang keenam self-reliance. Non-kooperasi itu maksudnya ndak usah kerjasama dengan lawan. Wong musuh kok diajak kerjasama. Kalau memang jelas-jelas prinsipnya berlawanan, ya zaman itu kan penjajah, ya ndak harus kooperatif. Jadi non-kooperasi itu bukan berarti jangan jadi anggota koperasi. Ya, non-kooperatif maksudnya jangan kerjasama. Jadi mandirilah. Ya kerjasama itu nanti kalau kita sendiri sudah sukses, sudah jadi, ya bolehlah kerjasama yang levelnya setara. Kalau level gak setara kerjasama, akhirnya yang terjadi kita minta-minta dan tergantung. Jadi mandiri dulu. Setelah kita bisa mandiri, baru mass forming. Mass forming itu ya menyusun kekuatan. Kita punya potensi apa? Punya sumber daya apa? Sumber daya alam, sumber daya manusia, kekuatan kita sampai di mana? Setelah itu apa? Mass action, massa aksi. Jadi
Kita gerak bareng-bareng, kita kerja bareng-bareng. Jangan satu kerja, satu duduk. Semuanya kerja, tidak ada yang mandor. Kan sekarang kan gitu, ada yang temannya kerja, kamu jadi mandornya. Cuma lihat, sama ngobrol. Nggak, Mas Aksi itu semua gerak. Jadi mandiri, kemudian memahami kekuatan dan kelemahan, mass forming, struktur kekuatan kita di mana, terus mass action, kita gerak bersama-sama, dan yang keempat, radikal. Radikal itu bahasa Jawanya sak pol-pole pokoknya, jangan ditahan-tahan, serius, sedalam-dalamnya, sekuat-kuatnya, ya wis sak pol-pole, ya wis. Jangan tanggung-tanggung. Wah, mungkin gitu bahasa Indonesianya. Nggak usah nanggung wis. Nah, iya, ayo serius. Nah, enggak ya enggak. Nah, itu namanya radikal. Makanya filsafat itu berpikir secara radikal. Berarti apa? Mikir sak pol-pole. Nggak usah dibatasi sebentar-sebentar. Ini layak dipikir apa enggak? Yus dipikir aja, wong cuma mikir aja kok. Ini boleh dipikir apa enggak ya? Ya dipikir aja kalau memang bisa. Kalau buntu lah nanti mandek-mandek sendiri. Nah itu sak pol-pole. Kan sering ada yang tanya, Pak, akal itu kan terbatas, Pak. Batasnya di mana, Pak? Ya batasnya sak kuatmu wis. Mikir aja sampai mentok. Nah, mentok itu batasnya. Besok mungkin kamu tambah pinter, yang tadi mentok kelewatan. Ya, terus berarti itu semakin dalam. Sampai mentok lagi, biar aja sampai. Jadi selalu sampai mentok, itu namanya radikal. Nggak usah dibatas-batasi apa, mikir nggak usah. Kalau perbuatan harus kamu hati-hati, dibatasi. Tapi kalau mikir enggak, susah orang membatasi orang mikir. Jangan mikir aku loh ya, jangan mikir aku. Raiso, kalau dia mikir ya aku pikir. Ya kan? Sudahlah, lupakan aku. Nggak bisa, kalau sudah dipikir, emangnya bisa ngelarang? Emangnya kamu ngerti? Ayo mikir aku. Kan nggak bisa, nggak kelihatan. Jadi mikir harus radikal. Nah ini juga perjuangan juga harus radikal. Sak pol-pole, sak kuate. Makanya silahkan kamu definisikan kalau ada yang bilang ada aliran namanya Islam radikal. Itu Islam sak pol-pole pokoknya sak jeru-jeru nih Islam. Terus self-help. Self-help itu mampu melayani dirinya sendiri, tidak manja, mandiri. Jadi butuhmu apa dan kamu sendiri bisa memenuhi. Tidak tergantung, itu self-help. Dan yang terakhir self-reliance. Self-reliance itu percaya diri. Semakin kamu tidak percaya diri sebagai bangsa Indonesia, ya semakin tidak bisa radikal, tidak bisa pol, semakin nggak bisa gerak bersama, semakin kekuatanmu lemah dan tergantung. Maka harus percaya diri. Kadang-kadang kan kamu gitu, ada misalnya olahraga sepak bola, kalau sudah Indonesia kan kamu sudah nggak pede. Indonesia mesti kalah. Kan selalu gitu. Sekarang bulu tangkis saja dulu pede, sekarang nggak pede. Nice. Indonesia mesti kalah, wah tidak bisa dipercaya. Nah kan gitu. Jadi Indonesia itu kalau sepak bola menang juga tidak ngerti kok bisa menang ya. Heran sendiri, apalagi kalah. Kalau kalah memang wajar. Jadi sebentar lagi bulu tangkis juga gitu. Loh kok bisa menang, biasanya kalah. Nah, itu berarti apa? Tidak punya self-reliance, tidak punya kepercayaan diri. Itu prinsip. Jadi non-kooperatif, mass forming, masa aksi, radikal, self-help, dan self-reliance. Terus pengembangan konsepnya ini yang dipakai Jokowi. Tadi kan marhaenisme. Akhirnya dirumuskanlah di 3 konsep pengembangan. Yang pertama namanya Trisakti. Trisakti itu wujudkanlah Indonesia yang berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian di bidang kebudayaan. Nah,
Ini diucapkan enak, didengarkan enak, dijalankan susah. Ya, enak loh kamu baca, kan manduk-manduk mesti, oh iya kita harus berdaulat di bidang politik, iya. Tapi ngelakon ini susah. Levelnya presiden kayak Jokowi aja, yo ambil nafas besar kalau ditanya gimana mewujudkannya. Jadi, apalagi situasi hari ini, Indonesia kan tidak karu-karuan. Kita lihat aja mengelus dada itu, tidak tahu dadanya siapa. Jadi kita harus berdaulat di bidang politik, berarti mandiri, tidak diintervensi oleh siapapun. Kita rancang sendiri, kita implementasikan sendiri, dan akibatnya enak atau susah kita tanggung sendiri. Sekarang banyak orang merancang, menjalankan, kalau sudah nyampe di level akibat terus podo lari, tidak mau tanggung jawab. Terus berdikari. Berdikari ini istilah khas di era Soekarno. Berdikari itu singkatan dari berdiri di atas kaki sendiri. Jangan pakai kakinya orang lain. Berarti apa? Mandiri secara ekonomi, bisa mencukupi dirinya sendiri. Tidak ada bantuan asing pun bisa. Tidak harus ngimpor pun kita bisa mencukupi. Itu namanya berdikari. Selama kita masih butuh asing, masih butuh yang di luar kita untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, berarti kita belum berdikari. Selama masih ada negara asing yang bisa nyetir, bisa ngatur-ngatur kita, yang kita tidak berani bantah, berarti kita belum berdaulat. Dan yang terakhir, kebudayaan yang kita produksi, yang kita hasilkan, itu berkepribadian khas kita. Budaya itu berarti cipta rasa karsa kita, itu khas Indonesia, bukan khas asing. Yang menurut kita baik dan atau buruk, indah atau tidak indah, itu gaya Indonesia, gaya lokal. Syukur-syukur yang lokal bisa diterima di level global. Jadi logikanya jangan dibalik. Jadi globalkan ya yang lokal, tapi yang lokal jangan hilang. Untuk biar kita tidak tergilas oleh globalisasi. Globalisasi itu fenomena yang tidak bisa dihindari, tapi kalau bisa kita punya prinsip, punya kepribadian. Jadi kepribadian di bidang kebudayaan. Kalau enggak nanti Indonesia hilang. Nanti orang kesini bingung, ini Indonesianya mana? Arab ada, Barat ada, Indonesia sebelah mana yang Indonesia ya? Nah, nanti jangan-jangan gitu. Kenapa? Kita kehilangan kepribadian kita sendiri. Yang khas Indonesia tidak ada. Oke. Terus ini pengembangan selanjutnya, pengembangan konsep manani selanjutnya yang saya bilang tadi, Pancasila. Kalau Pancasila masih terlalu banyak, bisa diringkas jadi Trisila. Trisila itu yang tadi, sosionasionalisme, sosiodemokrat, dan ketuhanan yang Maha Esa. Dan tiga konsep ini kalau masih susah menghafalkannya, bisa diringkas jadi Ekasila, yaitu gotong royong. Kalau gotong royong aja tidak bisa ngafalin ya, Pancasila banyak yang tidak hafal, kadang keliru-keliru, tidak apa-apa, wong 5. Ya diringkas saja jadi 3, Trisila. Ya, kalau Trisila cuma 3. Itu pun kalau masih susah, ya diringkas jadi 1, Ekasila. Kalau 1 juga masih susah, ya setengah lah, gotongnya saja atau royongnya saja. Ya, jadi itu ya nilai-nilai itu saling terkandung. Jadi Pancasila itu ringkesnya ya 3 itu. 3 itu ringkesnya 1. Jadi visi besarnya. Di balik gotong royong itu ada sosionasionalisme, sosiodemokrat, ada ketuhanan yang Maha Esa.
Di balik tiga itu ada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan seterusnya. Ini pengembangan konsep dari Marxisme dirumuskan secara konseptual jadi Pancasila, Trisila, Ekasila. Oke, terus. Nah, dalam sejarah awalnya Marxisme ini diikuti oleh 3 partai. Yang pertama PNI, yang kedua Partai Kedaulatan Rakyat, dan yang ketiga ada partai judulnya Partai Indonesia. PNI lumayan panjang ceritanya, kalau PKR dan PI itu agak singkat. Tapi 3 partai inilah yang secara eksplisit menyebut asas partainya adalah Marxisme. Ya belakangan ada partainya Sukmawati itu juga partai Marxis. Meskipun di pemilu-pemilu terakhir kan kalah, sekarang hilang lagi. Ya, jadi Marxisme di era-era awal itu jadi basis dari 3 parpol ini. Meskipun beda-beda cara mendeskripsikannya, secara umum visinya sama. Jadi yang sama dari 3 itu, yang pertama adalah sosialisme Indonesia, anti kapitalisme, anti imperialisme. Jadi imperialisme itu yang saya bilang tadi sebenarnya ujungnya dari kapitalisme. Jadi masyarakat sosialis Indonesia yang anti penjajahan dan eksploitasi ekonomi. Terus menolak hak milik pribadi atas alat-alat produksi yang vital. Bukan alat-alat vital yang produksi ya. Alat-alat, maksudnya alat-alat. Iya, mulai ngantuk ini mesti. Jadi alat-alat produksi itu ya sumber daya ekonomi, kayak PLN, kayak irigasi yang besar itu ya harus negara. Karena itu untuk hajat hidup orang banyak. Ya, jadi kepentingannya orang banyak, dan itu hajat besar, bukan hajat kecil. Nah, listrik itu kan penting. Banyak kan BUMN itu kan rata-rata yang diopeni harus hajat-hajat besar. Jangan sampai dijual ke asing. Karena itu kepentingan orang seluruh Indonesia. Terus, ya kalau ngomong hajat kecil, Soekarno itu ceritanya pernah waktu pulang dari Vietnam di pesawat, dia kebelet pengen kencing. Pesawatnya nggak ada tempat kencingnya. Akhirnya nyari lubang di pesawat. Ya, terus kebetulan ada lubang itu, terus dia kencing di situ. Cuma yang namanya pesawat, ada lubang kecil aja kan anginnya besar. Akhirnya kencingnya balik. Jadi ada cerita Soekarno, jadi satu-satunya presiden, kalau di internet kamu cari ya, satu-satunya presiden yang pernah mandi air kencing itu Soekarno. Itu yang bikin dia pinter. Oke, ya kan. Terus jadi alat-alat produksi yang vital, itu tadi ketemu vital lagi, harus jadi milik negara. Yang keempat, keinginan agar rakyat marhain memegang kendali pemerintahan. Jadi rakyat marhain itu bukan berarti terus hanya yang miskin saja tadi loh. Tapi orang-orang yang punya visi marhainis, punya kepedulian pada orang kecil. Usahakan itu yang pegang kendali pemerintahan. Bukan orang-orang yang ambisius, yang mikir kebesaran dirinya sendiri atau kebesaran partainya.
Ya meskipun ini sebenarnya bahasa-bahasa jargonal, setiap partai nanti akan bilang bahwa kita membelain rakyat. Ya rakyatnya ya anggota partainya sendiri. Terus mengusahakan agar lahir ciri masyarakat yang marhainis, yaitu gotong royong, sama-sama makmur, sama-sama susah kalau memang susah. Kalau bahasanya Soekarno, sama rasa, sama rata. Kita kalau susah ya susah bareng-bareng, kalau seneng ya bareng-bareng. Terus perjuangan menentang kapitalisme dan imperialisme. Tidak cuma di Indonesia, tapi kalau bisa di seluruh dunia. Jangan sampai ada penjajahan dengan model apapun. Oke, jadi 6 itu konsep yang sama dari banyak partai yang platformnya marhainis. Nah, sekarang prakteknya. Jadi setelah tadi konsepnya kemudian diadopsi oleh banyak partai, Soekarno sendiri nanti merancang praksis marhainismenya. Karena dia presiden, maka konsep marhainisnya bisa diwujudkan dalam kenyataan. Yang pertama, di bidang politik, Soekarno punya visi untuk melakukan retooling. Jadi retooling itu dievaluasi ulang. Yang rusak kalau bisa diberesin, didandanin ya didandanin. Yang sudah nggak mungkin diperbaiki ya diganti. Itu namanya retooling. Jadi hari ini orang menyebutnya reshuffle. Jadi dicari mana yang masih fungsi, mana yang macet. Yang macet diganti. Itu namanya retooling. Dan nggak cuma menteri, tapi semuanya, termasuk DPR, Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, polisi, semua diretooling untuk menyamakan visi. Karena negara itu kan kayak kapal. Kalau para awak kapalnya ndak punya visi yang sama, ya kapalnya bingung nanti. Muter-muter ndak jelas kemana. Maka carilah orang-orang yang punya visi sama. Atau paling enggak bisa diajak kerjasama untuk mewujudkan visi. Itu gunanya retooling. Maka Soekarno dikenal sering melakukan retooling. Kabinet itu kan sering gonta-ganti. Dan itu kadang-kadang jadi blunder. Yang kedua, ini nanti yang juga secara nggak langsung jadi blunder. Tadi dia mengkritik demokrasi liberal. Untuk menghindari demokrasi yang liberal, dia ganti dengan demokrasi terpimpin. Ini yang saya bilang jadi blunder. Akhirnya apa? Ndak sadar pelan-pelan langkahnya jatuh agak mirip-mirip ke fasis. Nasionalisme yang berlebihan, yang jatuhnya totaliter. Apa-apa mau diatur sendiri. Nah, itu kelemahannya. Tapi itu karena saking cintanya mungkin dia pada Indonesia, dia ndak rela Indonesia jadi liberal, terus dia kasih alternatif tawaran demokrasi terpimpin. Oke, yo nanti dia punya banyak konsep untuk demokrasi terpimpinnya. Meskipun beberapa kelihatan jadi blunder, termasuk membubarkan partai-partai yang tidak sevisi dengan dia. Dan penyederhanaan kepartaian dengan bikin undang-undang pemilu yang baru. Itu wajar kalau ini. Terus di bidang ekonomi juga begitu. Retooling alat-alat produksi dan alat-alat distribusi. Sama. Jadi dicek lagi semua kebutuhan masyarakat apa, yang menguasai kebutuhan itu siapa,
Sudah cocok apa belum, apa yang harus dilakukan dan jangan dilakukan, dan seterusnya. Itu namanya retooling. Terus dasarnya pasal 33, kepentingan bersama, kepentingan negara. Kemudian sama kayak tadi, bahwa segala yang penting harus dimiliki oleh negara. Termasuk itu di situ disebut yang terakhir itu hak eigendom. Hak eigendom itu hak mutlak atas tanah. Jadi ini sebenarnya KUHP-nya Belanda. Jadi ada namanya hak mutlak atas tanah itu, yang kalau saya punya tanah itu mutlak 100% milikku, negara nggak bisa otak-atik. Itu namanya hak eigendom. Misalnya negara, di sini mau dibikin pembangkit listrik untuk kepentingan semua orang, tanahmu harus diambil. Kalau tanah itu labelnya adalah eigendom, kalau saya menolak, nggak bisa negara intervensi. Nah ini di retooling, dihapus zaman Soekarno. Tidak boleh ada yang kayak gitu. Kalau negara butuh dan itu untuk kepentingan orang banyak, ya harus dikasih. Entah ganti rugi, entah ganti untung. Kadang-kadang kan ada yang diganti malah untung. Jadi itu namanya hak eigendom. Termasuk nanti ya pengaruh-pengaruhnya konsep Marxis Rusia, Marxis Cina, ada namanya land reform. Land reform itu nanti yang memunculkan pemberontakan di mana-mana. Orang yang punya tanah mau diatur ulang. Orang maksimal punya berapa tanah, akhirnya yang sisanya dibagi-bagi, harusnya miliknya siapa, dan seterusnya. Itu namanya land reform, reformasi tanah. Dan itu sehingga tuan-tuan tanah yang tanahnya luas nggak terukur itu akan terbatasi, sisanya nanti negara yang ngatur dikasih siapa. Ini yang bikin rame, bikin gegeran. Itu bidang ekonomi. Bidang sosial, ya kayak tadi, memantapkan 5 kesadaran: kesadaran nasional, kesadaran bernegara, kesadaran berpemerintah, berangkatan perang, kesadaran sosial. Tujuannya apa? Parameternya apa? Semangat persatuan, semangat gotong royong, dan semangat, bahasanya Soekarno ini ya, holubis kuntul baris. Kuntul pakai U. Itu nama burung. Ya, jadi ya itu kerja yang sama rasa sama rata, itu holubis kuntul baris. Jadi ya kayak kuntul baris itu kan geraknya bareng. Jangan yang satu ngangkat pakai tangan 2, yang satu pakai 1 jari. Itu namanya ndak holubis kuntul baris. Yang satu capek luar biasa keringetan, yang satu ndak keluar keringat satu pun. Itu ndak holubis kuntul baris. Jadi harus bareng-bareng, bersatu, gotong royong. Jadi ya nanti, ya kalau ini bagus kamu bikin jargon, kamarmu tulisan besar-besar itu holubis kuntul baris. Nah, itu. Capek bareng, seneng juga bareng-bareng. Terus kalau di bidang mental kebudayaan, ya kayak tadi, fokusnya kepribadian. Jangan sampai terintervensi oleh asing sehingga kepribadian kita hilang. Dan jangan salah, istilah revolusi mental itu munculnya tidak diawali oleh Jokowi. Tapi di teks-teksnya Soekarno juga ada kalimat bahwa revolusi Indonesia itu bukan hanya revolusi material, tapi juga menyangkut revolusi mental. Bukan mental loh ya, mental. Kalau mental itu kan nggak jadi. Jadi kalau sudah diusahakan bolak-balik kok nggak sukses revolusi mentalnya, berarti nanti revolusi mental nggak jadi. Terus kreativitas harus dihargai. Kalau tidak dihargai ya orang tidak akan mau kreatif. Apalagi sebelum kreatif sudah dimarahin. Nah itu tidak.
susah. Jadi kreativitas, bahasa agamanya kreatif itu bid'ah. Oh iya kan bahasa agamanya bid'ah. Cuma kan bid'ah yang tidak boleh kan dalam ibadah yang mahdoh. Di luar ibadah bid'ah itu sunnah. Kamu harus kreatif. Secara politik, secara ekonomi, secara budaya harus kreatif. Semua yang jadi judulnya ngaji filsafat itu kan semua bid'ah, hasil kreasi para filosof. Kalau enggak, ya bid'ah itu kan bahasa ilmiahnya namanya inovasi. Jadi kita harus sering-sering melakukan bid'ah. Kalau enggak ada bid'ah, kita akan terus jadi follower, ya kan? Bukan trendsetter. Nah, untuk jadi trendsetter, kita harus bid'ah. Oke, terus bidang keamanan, ini tidak usah dipertanyakan lagi. Soekarno adalah panglima besar. Jadi dia sangat care dengan keamanan. Termasuk zaman itu ada namanya wajib militer. Khususnya untuk kalian yang muda-muda yang sekarang diangkat mau diwacanakan lagi. Hati-hati kalian yang biasanya bangun siang, males-malesan, tidak kuat jalan kaki sebentar. Nah, itu besok kalau wamil pontang-panting mesti. Jadi mulai sekarang latihan fisik, sopo ngerti ada wamil. Jadi wajib militer itu semua laki-laki biasanya yang sehat akan diwajibkan. Kalau di Korea itu ada sampai 2 tahun. Bayangkan kamu 2 tahun off dari peredaran untuk latihan militer. Nah itu susah, kamu tidak boleh bawa laptop, tidak boleh bawa smartphone, tidak boleh bawa suruh latihan militer. Nah itu untuk bela negara. Sopo ngerti kita perang, terus kurang tentara, ya kalian yang maju. Loh ya kan gitu visinya. Makanya kalau nggak pengen wamil, ya jangan ngamuan biar nggak perang. Kalau perang ya, kalau tentaranya kurang, yang maju kan harus rakyat. Zaman dulu ada Hankam Rata, pertahanan keamanan rakyat semesta. Jadi semua rakyat itu wajib bela negara. Ya, itu zaman dulu. Terus di antara yang jadi programnya Soekarno untuk bidang keamanan adalah menerima kembali mereka yang dianggap memberontak. Zaman Soekarno kan banyak terjadi pemberontakan, mulai DITII, BRRI, dan lain-lain. Itu ada program untuk menerima kembali. Sudahlah, kemarin mungkin khilaf, sekarang diterima sebagai warga negara kembali. Nah, terakhir. Belum. Iya, ini istilah murni dari Soekarno. Saya tidak bikin-bikin. Jadi waktu Soekarno tinggal di Flores, itu dia banyak baca buku-buku agama, beberapa kali nulis di tabloid, di majalah, khususnya yang terkenal di Panjimas. Dan di situ dia, di antara gurunya adalah Ahasan yang tokoh Persis itu. Jadi pikiran-pikirannya banyak. Yang paling terkenal adalah Islam Sontoloyo. Dia nulis Islam Sontoloyo itu dalam kasus, jadi satu ketika ada kasus pencabulan guru agama, ustadz, kiai pada santrinya. Jadi ada cerita begitu. Jadi ada seorang kiai yang kayak gini nih ngajar. Santrinya kan ada santri cowok, ada santri cewek. Menurut ilmunya kiai itu, tidak boleh saya ngajar santriwati kayak gini sebelum halal, karena bukan muhrimnya. Nah, biar saya bisa ngajar, tiap santri harus ijab kabul dulu, formalitasnya loh, gitu. Jadi sama ustadznya ijab kabul. Kalau sudah ijab kabul kan tidak apa-apa kayak gini ngaji. Nah,
Akhirnya, yo alasannya kayaknya ndak apa-apa, wong formalitas saja kok kan gitu. Nah, meskipun awalnya itu formalitas biar bisa ngajar, akhirnya jadi formal. Ndak ada litasnya. Dianggap istrinya beneran, sampai ada yang hamil segala. Waktu ada rame-rame mengkomplain kiai itu, si kiai ini bilang, lah kok saya disalahkan, ini sudah sesuai dengan ajaran Islam kok. Wong sudah ijab kabul, sudah sah menurut agama, kok saya dimarahi? Kan ajaran Islam memang begitu, sudah halal jadi istriku. Lah kalau cuma ijab kabul aja nggak kecut misalnya, nggak dapat apa-apa. Itu jawabannya kiainya itu nanti antara lain yang katanya, wah itu jenis Islam Sontoloyo itu yang kayak gitu. Jadi apa sih? Menafsirkan Islam untuk kesenangannya sendiri. Jadi berarti apa? Yang bunyi duluan keinginanmu, terus nyari sandaran agama. Jadi kamu suka atau tidak suka dulu, terus baru nyari agama. Itu namanya Islam Sontoloyo. Kamu milih apa dulu, baru nyari dalil dari agama. Itu Islam Sontoloyo. Kenapa kok lahir orang-orang Sontoloyo ini? Katanya Soekarno, biasanya karena fanatisme dan fikih yang dogmatis, kaku, buta realitas. Jadi fikih yang langit, tidak ngerti realitas. Bunyinya itu ya itu. Itu yang sering jadi masalah. Dan orang-orang Sontoloyo ini, katanya Soekarno, cirinya 5. Yang pertama apa? Royal, mengkafirkan orang. Ini zaman dulu Soekarno sudah bisa ngomong kayak gini. Mungkin agak relevan sama hari ini ya. Sekarang berarti banyak Sontoloyo hari ini. Jadi apa? Sidik-sidik orang dianggap kafir kalau nggak cocok sama dogmanya dia yang kaku tadi. Terus yang kedua, taklid buta. Nggak ngerti apa-apa, kayak pinter-pinter agama. Dasarnya padahal cuma taklid. Tadi kiainya ngomong begitu, sesuai yang dia pahami dari bacaannya cuma itu. Jadi itu namanya taklid. Yang ketiga, formalitas, mengutamakan formalisme fikih. Akhlaknya hilang, fikihnya saja. Ya memang secara fikih ya sah kan, tak ijab kabul kan sudah sah, mau tapain aja kan boleh. Wong sudah ijab kabul. Jadi cuma ya akhlaknya di mana? Santrinya jumlahnya berapa itu? Kalau ngajar santri 10 masa di ijab kabul kabeh? Nggak boleh, harusnya paling banyak 4. Ya 4 tapi ganti-ganti mungkin ya. Setelah 4 yang ini dicerai ganti ijab kabul yang ini 4. Mungkin begitu. Dan itulah main-mainnya fikih. Itu kan kayak kemarin ada hadis apa? Kalau ada perempuan yang menolak suaminya minta itu tapi perempuannya nolak, maka dia akan dilaknat oleh malaikat sampai pagi. Ya kan? Kan ada hadis kayak gitu. Nah itu kalau mau akal-akalan, caranya gimana biar tidak dilaknat oleh perempuan? Enggak. Di rumah itu kasihlah gambar anjing. Loh, iya, kalau ada gambar makhluk hidup di rumahmu, apalagi gambar anjing, malaikat tidak akan masuk. Loh iya kan? Kan dilaknat malaikat tadi. Malaikatnya biar nggak ngelihat terus melaknat kan, biar aja dia kasih gambar anjing dulu di depan rumah. Atau patung anjing di depan, wis tidak mau masuk malaikatnya. Loh itu kan kalau mau main-main sama dalil. Iso di strategi gitu. Wong fikih kok. Ya kan? Nah, kalau orang hanya basisnya fikih, ya
hasilnya ya menang-menangan sesuai kepentingannya sendiri. Ya padahal mungkin hadis itu kan punya visi moral yo. Kalau perempuan tidak ada halangan apa-apa, ngapain sih diajak kok menolak kan gitu. Terus biasanya orang-orang ini tidak melek sejarah, ngertinya cuma kitab fikih, tidak bisa membaca realitas, tidak bisa membaca kenyataan hidup. Hidupnya di langit, tidak di bumi. Dan yang terakhir, kadang-kadang karena kepentingannya, hadis lemah pun dijadiin pegangan. Nah, ini orang yang punya 5 ciri ini adalah mereka kaum muslimin suntuluyu. Jadi Islam suntuluyu itu, ya itu bahasanya Soekarno. Ya mungkin kapan-kapan kalau ada yang mau ngangkat tesis apa skripsi Islam Sontoloyo-nya Soekarno. Ini nanti debat, dia sering debat sama Nasir. Karena visi keislamannya beda. Kalau katanya Soekarno, ya fikih itu harus didasarkan pada rasio. Yang pertama, rasio analitis. Jadi sesuai dengan visinya syariah, bukan fikih. Jadi syariah beda sama fikih. Itu rasio analitis dan rasio dialektis. Harus ngerti dinamika masyarakat. Baru fikih bisa kontekstual, sesuai dengan ruang dan waktu. Kalau kehilangan dua itu, ya akhirnya taklid buta, kaku. Kayak itu Islam Suntoloyo. Itu saya ambil terakhir karena Soekarno itu punya visi besar zaman itu, karena ada 3 faksi. Kelompok agama yaitu Islam, kemudian kelompok nasionalis PNI dia dan kawan-kawan, dan yang ketiga kelompok komunis. Bagi dia ini variabel-variabel yang sama-sama Indonesianya, sama-sama sebangsa, setanah air, jadi nggak boleh ada yang disingkirkan. Jadi Islam, nasionalisme, dan komunisme. Akhirnya lahirlah konsep Nasakom. Meskipun konsep ini nggak jalan. Kenapa nggak jalan? Ya karena yang komunis nggak akan mau gabung sama Islam, yang Islam juga nggak akan mau ketemu sama komunis. Jadi akhirnya konsep itu nggak jalan. Mau nggak mau, karena dinamika pemikirannya yang cenderung Marxis, akhirnya Soekarno secara nggak sadar sering meminggirkan ideologi kanan. Termasuk ketika dia membubarkan Masyumi, membubarkan PSI, kemudian melarang mani kebu, dan seterusnya. Itu kan ideologi-ideologi kanan. Jadi karena memang dia visinya visi kiri. Apalagi ketika dia matok demokrasi yang terpimpin, apa-apa harus sesuai visinya dia. Sehingga variasi ideologi yang kanan banyak tersisihkan. Nanti dibalas oleh Soeharto, dia menghabisi yang kiri. Nah, itu cerita-cerita lucu di Indonesia ketika terjadi habis menghabisi ideologi. Oke, sudah jam 10. Ini potongan dari kalimatnya Soekarno. Kamu baca sendiri, saya nggak bisa intonasinya Soekarno. Jadi siapa yang kebangsaan, siapa yang Islam, itu juga harus diintonasi yang bagus. Kami menggoyangkan langit, menggempakan darat, itu hanya Soekarno yang bisa. Kalau kamu yang baca mungkin ndak ngangkat. Oke, ya jadi apalagi saya wis orang angkat belas. Ya, jadi bangsa yang kerja keras bukan bangsa tempe. Nek aku kan wis levelnya memang tempe. Bukan bangsa kuli. Bangsa yang rela menderita demi pembelian cita-cita. Ini yang saya ambil, bagus. Learning without thinking is useless, but thinking without learning is very dangerous. Belajar tapi tidak mikir itu tidak ada gunanya, paling kamu hafalan. Mikir tapi tidak belajar itu bahaya, kamu ngawur mesti. Jadi hati-hati ya. Jangan merasa pinter, aku iso mikir dhewe.
Tetap harus belajar, harus baca-baca. Karena kalau kamu mikir sendiri kadang-kadang bahaya. Dan juga jangan nggak mikir, nyari bahan terus, informasi dikumpulin terus tapi nggak dianalisis sama sekali. Itu tidak ada gunanya. Jadi learning without thinking is useless, but thinking without learning is very dangerous. Ini kalimat-kalimat terakhir. Jadikan deritaku ini sebagai kesaksian bahwa kekuasaan seorang presiden sekalipun ada batasnya. Karena kekuasaan yang langgeng hanyalah kekuasaan rakyat, dan di atas segalanya adalah kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa. Ini fase-fase terakhir kehidupannya Soekarno. Jadi ambil pelajaran itu paling tidak dari dia hari ini, bahwa tidak ada kekuasaan sebesar apapun yang tidak terbatas. Yang lebih langgeng adalah kekuasaan rakyat, tapi di atas itu ada kekuasaan Tuhan. Terakhir, saya tidak tahu dari buku apa, tapi di internet banyak dipakai orang, kalimatnya Soekarno. Ada saatnya dalam hidupmu engkau ingin sendiri saja, bersama angin menceritakan seluruh rahasia, lalu meneteskan air mata. Soekarno tahun 33, dalam pengasingan ini pasti. Oke, saya kira itu sudah jam 10. Itulah Marhainisme, basis filosofi kehidupan di Indonesia, kehidupan kenegaraan di Indonesia yang melahirkan Pancasila. Oke, politik alternatif sudah selesai. Bulan depan kita akan bertemu para martir, para syahid. Sokrates, Al-Halad, Syekh Siti Jenar, dan Ismail Faruqi. Saya akhiri sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.